Waktu kita sampai di penghujung Ustaz ya. Tapi ini penting Ustaz. Karena 73 golongan tadi menurut sebagian orang yang ingin menyatukan, kalau tadi sudah dikatakan dengan kita semua salafi, ada juga yang mendamaikan, menyatukan 73 golongan ini. Sudahlah, kita tidak usah bertengkar dengan perpecahan yang sudah disabdakan oleh Rasul ini. Kita berdakwah masing-masing saja, tapi jangan dibahas syirik Ustaz. Oh, ibadah mereka seperti itu jangan dibahas itu dulu. Kita untuk menyatukan saja dulu. Ini pemahaman seperti ini seperti apa Ustaz? Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa ada, entahkah ini hadis atau benar hadisnya atau tidak, bahwa perpecahan di umat itu adalah rahmat. Ini seperti apa Ustaz? Iya. Kita tidak akan pernah bisa bersatu di atas akidah yang berbeda. Mustahil. Dulu ketika Rasulullah SAW itu diutus, ada mereka yang menyembah patung, ada mereka yang menyembah api. Orang Majusi kan menyembah api. Ada mereka yang menyembah hewan, ada yang macam-macam sesembahan mereka. Karena memang sembahan itu penting dalam hidup itu kan. Perlu ada sosok yang diagungkan gitu. Maka mereka mencari. Maka Al-Qur'an itu turun untuk memperbaiki akidah mereka itu supaya mereka bisa bersatu di atas akidah. Oleh karena itu, seandainya ada terjadi perbedaan akidah sekarang, udah kita ndak usah sibuk saling menyalahkan akidah, ndak usah bahas-bahas syirik. Kita ajarkan aja apa yang ada pada kita. Ini salah besar. Kenapa harus dikatakan salah besar? Islam itu turun untuk memberantas kesyirikan. Masa ndak boleh kita bilang syirik itu sebagai sebuah kesalahan, ini syirik lalu harus ditinggalkan? Itu tidak bersatu namanya. Itu namanya mau berpegang dengan keyakinan agamanya masing-masing. Kecuali kalau mereka tidak menamakan Islam, udah tidak apa-apa. Tapi selagi mereka menamakan sebagai Muslim, Islam katanya agamanya, wajib berada di atas akidah yang benar. Sekarang yang disembahnya kuburan, sujud dia kepada kubur itu, dicium-ciumnya kubur itu, lalu kita bilang salah, tidak boleh. Justru salah kita kalau tidak mengatakan itu salah, karena sujud itu hanya kepada Allah. Sujud hanya kepada Allah. Maka sujud kepada kuburan satu kesalahan, dan itu kemusyrikan. Nah, orangnya berarti musyrik kafir. Tunggu dulu. Mungkin karena dia tidak tahu, selama ini dari kecil itu aja yang dia pahami, tidak ada orang yang menyampaikannya. Maka kita berkewajiban untuk memberitahu. Tapi tetap perbuatannya kita hukumi syirik. Wajib hukumnya dihukumi, yang salah itu tetap salah. Bahkan Rasul tegas dalam masalah ini. Tegas dalam masalah ini. Jelas ini kan, kalau sudah dalam persoalan akidah itu lakum dinukum waliyadin, di hadapan orang-orang jahiliyah kan. Tapi sekarang karena mereka juga menamakan Islam, maka kewajiban kita sesama muslim untuk memberitahukan kalau itu adalah sebuah kesalahan. Dan bagaimana caranya untuk mengatakan itu salah? Ini ayatnya, ini hadisnya. Disinilah pentingnya kita berislam di atas Quran dan hadis, Quran dan sunnah Rasul. Tapi kalau tidak mau diingatkan, ya udah, karena berarti kewajiban kita menyampaikan sudah ada, tetapi tidak mau menerima, tetap ingin bertahan di situ, udah. Yang harus diingat adalah pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada ikhtilafu ummati rahmah. Ini hadis oleh sebagian besar para ulama la aslalahu. Tidak ada asalnya, tidak ada biang sanad yang bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masyhur, Ustaz. Tapi sangat terkenal sekali. Hanya saja kalau dibawa kepada maknanya nanti, kalau seandainya ada pada persoalan-persoalan fikih, itu mungkin maknanya bisa sejalan. Tapi kalau seandainya dibawa nanti kepada akidah, lalu dipakai ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku adalah rahmat. Rahmat apa yang akan didatangkan oleh akidah yang salah, yang tidak benar, yang beragam-ragam, akidah tidak akan pernah mendatangkan rahmat. Justru hanya akan mendatangkan bencana-bencana, mendatangkan murka Allah. Iya kan? Jadi sekali lagi, hadis itu dari segi periwayatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan,
Bahkan ada yang mengatakan la aslalahu, tidak ada asalnya, tidak ada sanad yang bisa dipertanggungjawab sampai kepada Rasul. Kalaupun ada, itu adalah sebagai sesuatu yang tidak sahih datang dari Nabi. Tapi maknanya, dari segi makna, kalau dibawa nanti kepada persoalan-persoalan yang sifatnya mungkin furu'iyah, itu bisa dapat diterima, karena memang ada banyak hal yang dalam furu'iyah yang kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan mungkin disebabkan oleh bagaimana mereka memahami nas, atau mendudukkan kesahihan dan dhaifnya sebuah riwayat, gitu kan. Satu bilang sahih, satu bilang dhaif. Itu dalam masalah furu'iyah. Tapi kalau dalam masalah akidah, ini riwayat ini sangat tidak bisa diterima, karena perbedaan akidah tak akan pernah mendatangkan rahmat. Satu berpegang sama tauhid, yang satu mempertahankan kesyirikannya. Lalu rahmat apa yang akan datang dengan perbedaan persoalan akidah? Tak bisa dipakai. Tapi perlu diingatkan kepada antum semua, ini masalah makna, Ustaz ya. Tetap hadisnya bukan, tidak ada asal, Ustaz ya. Tidak ada asal. Bahkan bukan hadis sepertinya, Ustaz ya. Begitulah dikatakan oleh para ulama. Kita kalau ingin tahu tentang kesahihan hadis, tentu kita cari pada buku-buku hadis yang mu'tabar, yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Tapi ternyata itu tidak ditemukan. Wallahu a'lam.